warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mei Sulistianawati, NPM 2003031022. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang konsep dan analisis pasar persaingan sempurna dan konsep etika bisnis dan tanggung jawab sosial perusahaan. Yang pertama, saya akan membahas tentang konsep pasar persaingan sempurna. Yang pertama yaitu ada karakteristik. Pasar persaingan sempurna kita definisikan sebagai pasar di mana masing-masing pihak, baik produsen maupun konsumen, baik penjual maupun pembeli, tidak mempunyai power untuk mempengaruhi harga. Harga sepenuhnya itu dibentuk oleh pasar. Ini adalah konsep pasar persaingan sempurna. Karakteristiknya bisa kita kembangkan sebagai berikut. Yang pertama adalah price taking. Terdapat banyak penjual dan pembeli di dalam pasar sehingga share atau kontribusi setiap penjual atau pembeli relatif kecil. Yang kedua adalah produknya homogen atau sejenis. Barang yang diperdagangkan adalah identik atau hampir identik. Dan yang ketiga adalah free entry and exit. Penjual bebas masuk dan keluar dari pasar. Saat ada profit yang menjanjikan, akan ada perusahaan yang masuk ke industri. Sebaiknya saat mengalami kerugian, akan ada perusahaan yang keluar pasar tanpa ada hambatan yang besar. Yang keempat adalah contoh produk. Produk di pasar persaingan sempurna umumnya adalah barang pertanian, minyak bumi, gas alam, dan bahan mentah lainnya. Pendapatan atau revenue dalam pasar persaingan sempurna. Konsep yang digunakan oleh output atau perusahaan secara individu tidak mempengaruhi oknum harga pasar. Harga ditentukan oleh pasar. Harga ditentukan oleh demand dan supply industri. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang kurva demand perusahaan dan industri. Kurva permintaan dalam industri atau kumpulan perusahaan akan berbentuk downward sloping. Dan saat menganalisis satu perusahaan, berapapun key yang diproduksi, harganya akan selalu sama, yaitu P. Dari fakta ini kita bisa menganggap kurva yang dihadapi satu perusahaan adalah horizontal. Dan selanjutnya adalah profit. Profit merupakan selisih antara total revenue dengan total cost. Dalam jangka pendek, perusahaan bisa memperoleh profit sehingga perusahaan akan memaksimalkan profitnya. Selanjutnya adalah shutdown, adalah kondisi saat perusahaan berhenti berproduksi untuk sementara, yaitu key-nya adalah 0, namun masih berada dalam industri. Secara logika, perusahaan itu akan melakukan shutdown ketika dia memproduksi. Itu justru akan menambah kerugian, yaitu di saat P lebih kecil dari AVC. AVC itu sendiri adalah rata-rata dari variable cost. Saat shutdown, perusahaan hanya menanggung biaya fixed cost. Shutdown bisa diikuti dengan beberapa hal yang bisa mengeliminasi beberapa fixed cost. Dan selanjutnya adalah free entry and free exit. Dalam jangka panjang, perusahaan bebas untuk masuk, yaitu entry, dan keluar, yaitu exit dari pasar. Saat terjadi profit, banyak perusahaan yang akan masuk yang akan membuat penawaran bertambah. Konsekuensinya, harga akan turun, profit pun akan turun. Sebaliknya, saat losses, banyak perusahaan akan keluar sehingga penawaran turun dan harga naik, profit pun akan naik. Dan di competitive market, economic akan nol. Dan selanjutnya adalah konsep surplus produsen. Setiap produsen akan mengeluarkan biaya atau cost untuk memproduksi barang dan jasa. Jika produsen memproduksi tambahan 1 unit barang dan bisa menjual barang tersebut dengan harga yang lebih tinggi daripada tambahan biaya yang dikeluarkan,
dia akan memperoleh nilai atau bonus. Nilai atau bonus tersebut disebut surplus produsen atau produser surplus. Surplus produsen adalah total selisih antara harga yang dibayarkan kepada produsen dan tambahan biaya untuk memproduksi barang atau jasa tersebut. Dengan kata lain, surplus produsen adalah total selisih antara harga dan marginal cost, selisih antara P dan MC. Dalam kurva penawaran, surplus produsen adalah area di atas kurva penawaran dan di bawah harga pasar. Selanjutnya adalah economic welfare. Tujuan dari ekonomi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan, yaitu well-being atau welfare. Karena di dalam ekonomi terdapat beberapa pihak yang terlibat, maka konsep ekonomi welfare mencakup kesejahteraan total dari berbagai pihak tersebut, yaitu yang pertama yaitu ada konsumen. Ukuran yang digunakan adalah surplus konsumen. Dan yang kedua adalah produsen. Ukuran yang digunakan adalah surplus produsen. Dan yang terakhir adalah pemerintah. Biasanya digunakan ukuran berapa pendapatan atau pajak yang bisa diperoleh. Dan selanjutnya yaitu kita jelaskan tentang surplus produsen dan konsumen. Analisis welfare yang paling sederhana adalah hanya meninjau dari sisi produsen dan konsumen. Selanjutnya ada deadweight loss, adalah kesempurnaan yang hilang atau total kerugian dari penurunan toko surplus akibat underproduction dan overproduction. Dan selanjutnya adalah kegagalan pasar atau market failure. Sebenarnya telah dibahas bahwa pasar dapat melokasikan sumber daya dengan efisien. Tetapi hal ini berdasarkan pada asumsi yang pertama, pasar tersebut adalah pasar persaingan sempurna, dan yang kedua, outcome, pasar hanya berpengaruh pada penjual dan pembeli yang terlibat. Hal ini yang menyebabkan kegagalan pasar. Market failure. Market failure adalah pasar atau tidak diatur yang gagal melokasikan sumber daya secara efisien. Dan selanjutnya di sini saya akan membahas tentang kebijakan pemerintah, yaitu yang pertama ada print scaling dan print floor. Print scaling maksimum print adalah harga tertinggi sesuai peraturan di mana barang dapat diperjualbelikan. Contohnya harga eceran tertinggi obat. Dan selanjutnya print floor. Minimum print adalah harga terendah sesuai peraturan di mana barang dapat diperjualbelikan. Saat banding, print scaling akan menyebabkan kelebihan pemerintahan shortage, sedangkan print floor akan menyebabkan kelebihan penawaran surplus. Dan yang kedua ada print support dan production quotas. Print support adalah harga yang ditentukan oleh pemerintah di atas harga keseimbangan pasar, di mana kelebihan penawaran surplus yang terjadi akan dibeli oleh pemerintah. Selanjutnya production quotas adalah pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah terkait jumlah barang yang dihasilkan oleh industri. Dan selanjutnya ada incentive program. Ini merupakan pengembang dari production quotas. Yang ketiga yaitu ada kuota dan tarif impor. Kuota impor quotas adalah jumlah barang maksimal yang boleh diimpor, sedangkan tarif di sini maksudnya adalah biaya masuk yang dikenakan pada barang impor. Kedua kebijakan tersebut ditunjukkan untuk melindungi industri dalam negeri agar memperoleh profit dan berkembang. Selanjutnya yaitu tarif impor. Dengan adanya tarif impor, harga barang internasional akan menjadi naik.
Jika pemerintah mengenakan tarif sebesar selisih antara harga internasional dan harga domestik, harga barang impor akan sama dengan harga barang domestik, sehingga dampaknya sama dengan kuota impor. Dan selanjutnya yang keempat yaitu ada pajak dan subsidi. Yang pertama yaitu pajak. Analisis pajak yang kita lakukan di sini adalah specific tax, yaitu pajak per unit barang. Saat pemerintah mengenakan pajak, menyebabkan harga yang dibayar pembeli dengan harga uang yang diterima penjual menjadi tidak sama. Ada selisih sebesar pajak yang dikenakan. Selanjutnya yaitu subsidi. Analisis subsidi mirip dengan analisis pajak. Kita menganggap subsidi ini adalah negatif. Dengan adanya subsidi menyebabkan yang pertama, barang yang diperjualbelikan lebih banyak. Kedua, harga yang dibayar pembeli lebih murah. Ketiga, harga yang diterima oleh penjual lebih tinggi. Dan yang keempat, pemerintah mengeluarkan sejumlah uang tertentu untuk subsidi. Sama seperti pajak, manfaat subsidi juga akan dinikmati oleh penjual dan pembeli. Selanjutnya adalah materi tentang konsep etika, bisnis, dan tanggung jawab sosial perusahaan. Yang pertama adalah tentang CSR. CSR adalah Corporate Social Responsibility atau bisa disebut dengan tanggung jawab sosial perusahaan. Apa itu tanggung jawab sosial? Yang pertama dengan kata corporate atau perusahaan. Perusahaan adalah setiap badan usaha yang melakukan proses produksi baik barang ataupun jasa. Kalau kita membuat perusahaan, pertama harus untung atau profit. Kedua, produknya juga harus diterima oleh masyarakat. Ketiga, dampak usahanya harus baik untuk lingkungan hidup. Inilah 3 aspek yang biasanya disebut triple bottom line. Sinergi dari 3 elemen ini akan menjadi mata rantai yang saling menguntungkan. Yang kedua, kita bicara sosial, yaitu masyarakat atau pihak-pihak yang berkepentingan terhadap eksistensi perusahaan, stakeholders. Stakeholders ini mencakup karyawan dan keluarganya, pelanggan, pemasok, masyarakat sekitar perusahaan, lembaga swadaya masyarakat, media massa, dan pemerintah. Ketiga adalah kata responsibility yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Perusahaan memiliki kewajiban untuk menanggung akibat segala sesuatu yang telah dilakukannya. Jadi, CSR adalah tanggung jawab perusahaan terhadap pihak-pihak yang berkepentingan, terutama masyarakat dan lingkungan sekitar perusahaannya. Dan CSR itu bukan promosi, marketing, atau sumbangan sosial, tapi lebih dari itu. Sebagai contoh nyata program CSR yang dilakukan oleh perusahaan minyak swasta nasional adalah mengubah gas buangan dari penambangan minyak menjadi LPG untuk kompor gas. Kegiatan CSR ini dilakukan karena masyarakat di sekitar penambangan memang belum mendapatkan akses listrik dan hidup dari kayu bakar. Program ini dinilai tepat guna dan dapat mencegah penebangan hutan. CSR juga bakal menjamin kelangsungan perusahaan serta mendukung pembangunan berkelanjutan. Dan di sini saya terakhir akan menjelaskan tentang menganalisis OJK Mergers Bank BUMN Syariah, tingkatkan efisiensi dan daya saing. Otoritas Jasa Keuangan OJK mendukung rencana Kementerian BUMN untuk melakukan merger atau penggabungan 3 bank BUMN syariah, yaitu PT Bank BRI Syariah, TBK, BRIS,
Bank BNI Syariah (BNIS) dan PT Bank Syariah Mandiri (BSM). Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimbo Santoso mengatakan sangat mendukung upaya merger dan akuisisi di industri perbankan nasional karena akan meningkatkan efisiensi dan daya saing. Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir telah melakukan penandatanganan Conditional Merger Agreement (CMA) untuk melakukan merger 3 bank syariah milik BUMN. Penandatanganan CMA, integrasi dan peningkatan nilai bank syariah BUMN melibatkan PT Bank BNI Syariah dan PT Bank Syariah Mandiri. Penandatanganan CMA berlangsung di Jakarta pada Senin malam 12 Oktober 2020 yang dilakukan oleh Direktur Utama Bank BRI Syariah Ngatari, Direktur Utama Bank BNI Syariah Abdullah Firman Wibowo, dan Direktur Utama Bank Syariah Mandiri Tony Ebsubari. Strategi tersebut secara jangka panjang juga akan mendorong Indonesia menjadi salah satu pusat keuangan syariah dunia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.